underway. Vicky is 96 weeks pregnant. Labor. We also found a receipt for her and his car. Ada seorang wanita muda bernama Lisa Aguilar melangkah anggun di dalam gereja, mengenakan gaun pengantin menuju altar pernikahan. Namun ketenangan itu terus dipotong oleh gambar ruang pengadilan, diselingi oleh bayangan sebuah tragedi. Adegan ini menunjukkan kontras tajam antara harapan dan kehancuran. Pernikahan yang tampak sakral sejak awal sudah diarahkan menuju ruang pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Fremont, California tahun 1992. Kita diperlihatkan Lisa yang setia menemani suaminya di lapangan golf. Darren West bekerja di tempat itu, sekaligus menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih. Golf bukan hanya pekerjaannya, tapi juga ambisi yang ia kejar dengan serius, karena dia ingin menjadi pegolf terkenal. Darren meyakini dirinya memiliki bakat alami. Dia mengatakan bahwa anugerah itu akan membawanya menembus PGA Tour, yakni turnamen golf paling bergengsi di Amerika. Lisa selalu mendukung apa yang dicita-citakan oleh Darren. Mereka memiliki kebiasaan sederhana, piknik ke sebuah taman, menikmati momen romantis di awal-awal pernikahan yang masih bucin. Darren mengatakan di tempat itu sepi, tidak ada seorang pun di sekitar. Dia lalu menggoda Lisa dan mengatakan bahwa di sana dia bisa melihat betapa besarnya nafsu makan sang istri. Lisa tersenyum dan menjawab dengan santai, "Sepertinya aku makan untuk 2 orang." Darren sempat terdiam. Dia belum sepenuhnya menangkap ucapan Lisa. Namun beberapa saat dia baru sadar bahwa istrinya sedang hamil. Hal itu mengejutkan Darren. Dia begitu tampak bahagia, tapi ekspresi wajahnya tidak bisa dibohongi, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi mengenai kesiapannya yang akan menjadi seorang ayah. Meski begitu, dia meyakinkan Lisa bahwa dirinya sangat bahagia dan siap untuk menjalani semua ini. Are you happy? Are you joking? Of course I'm happy. Di balik kebahagiaan itu, Lisa menyimpan kesedihan. Dia merasa tidak pernah diterima oleh ibu Darren, tapi Darren berusaha untuk menguatkannya. It's not the daughter-in-law that comes with the grandkid. Mama's always wanted a grandkid. She doesn't get to decide that. 4 bulan kemudian, mereka mengunjungi orang tua Darren yang berada di kota Gregel, California, sebuah kota kecil yang dikenal dengan kawasan elit dan ketenangannya. Keluarga West ini digambarkan sebagai figur yang sangat berpengaruh dan memiliki status sosial tinggi di wilayah tersebut. We so rarely go south anymore. Setibanya di rumah mewah milik orang tua Darren, suasana berubah menjadi kaku. Lisa sebenarnya secara emosional merasa tertekan, karena dia menyadari bahwa ibu mertuanya tidak memberikan restu sepenuhnya atas pernikahan mereka. Meskipun demikian, Lisa dan Darren akhirnya mengumumkan kabar kehamilan tersebut yang sudah menginjak 5 bulan. Raymond dan Angela yang mendengar kabar itu terlihat sangat senang, karena kehadiran sang cucu merupakan momen yang sudah lama mereka impikan. Don't understand why you waited so long to tell. This is great news. Wanted to be sure. Oh, I've kept them all. Sambil menikmati minuman di ruang berbeda, Raymond secara spesifik menanyakan kesiapan mental Darren dalam menghadapi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dia menekankan bahwa membesarkan seorang anak adalah dedikasi seumur hidup yang berat. Darren merespon dengan pernyataan bahwa dia siap. You're ready for that? It's a lifetime commitment. Face important to her. Di lantai atas, Angela mengajak Lisa melihat perlengkapan bayi lama milik Darren. Dalam percakapan ini, Lisa sempat menanyakan latar belakang orang tua kandung Darren, mengingat Darren adalah anak adopsi. Namun Angela dengan tegas menutup obrolan tersebut dan menyatakan bahwa yang terpenting adalah kesehatan bayi yang dikandung Lisa saat ini. Wow. 2 bulan setelah kunjungan dari rumah orang tua Darren, mereka pergi melakukan USG untuk memantau perkembangan janin. Di sana mereka mendapat kabar bahwa bayi yang dikandung Lisa berjenis kelamin laki-laki. Lisa menyambut informasi ini dengan haru dan penuh perencanaan. Bahkan dia menyiapkan nama khusus, yaitu Darren Junior, sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Darren Jr. Are you sure? Yeah.
Keesokan harinya saat Darren sedang berbincang dengan manajernya yang bernama Dave, datanglah seorang wanita bernama Michelle Morris. Michelle adalah seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu di klub golf tersebut. I'm gonna go check out the sprinklers that are plugged up on 14. Dalam sebuah tindakan yang sangat simbolis, Darren dengan sengaja melepas cincin pernikahannya sebelum berinteraksi dengan Michelle. Dia ingin membangun citra sebagai pria lajang, guna memikat hati Michelle. You'll figure it out. You're smart, I can tell. Lisa berencana mengunjungi orang tuanya dan neneknya di San Diego minggu depan, sekaligus mengadakan baby shower, sebuah pesta untuk menyambut kelahiran bayinya. Namun Darren tidak bisa ikut, dengan alasan harus mempersiapkan turnamen golf. Babe, I'm sorry, I can't. I got a qualifying round in it. Esok harinya di tempat kerja, Darren kembali ke lapangan golf untuk menjalankan perannya sebagai instruktur. Dia mengajarkan Michelle teknik ayunan yang benar. Dengan penuh karisma, Darren membetulkan posisi tangan Michelle, membuat wanita itu tampak takjub melihat betapa jagonya Darren menguasai lapangan. That's the best shot I've ever hit. Beberapa hari kemudian, Darren mendapati Lisa tengah sibuk berkemas untuk berangkat ke San Diego. Darren meminta maaf karena dia tidak bisa ikut mengantar Lisa ke bandara. Lisa pun memakluminya. Dia berkata bahwa dia akan kembali pada hari Senin bersama orang tuanya, dan mereka bisa menyiapkan kamar bayi bersama. Safe. Setelah Lisa pergi, Darren langsung menelpon Michelle untuk janjian di suatu tempat. Setibanya di San Diego, Lisa disambut hangat oleh ibu dan neneknya, sementara ayahnya membawa barang-barangnya ke dalam rumah. Oh, you are gorgeous. Has not been this excited to throw a party. None of that is true. Ternyata Darren dan Michelle ketemuan di sebuah kafe. Michelle mengungkapkan rasa senangnya karena bisa belajar golf langsung dari Darren, yakni seorang pegawai klub golf yang dikenal berbakat. That amazing, yes. Golf will be amazing, Darren. My favorite part was finally playing golf. You really are. You are amazing. Sebelum berpisah, Darren mengajak Michelle untuk ikut ke rumahnya. Taulah ya mau ngapain. Michelle yang menangkap maksud ajakan tersebut pun tampak ragu. Dia mengatakan tidak ingin terburu-buru, meski jelas ada ketertarikan di antara mereka. You wanna come over to my place? I don't want to rush this. You know, you're right. Usai mengadakan pesta baby shower di San Diego, Lisa menerima banyak hadiah. Keluarganya terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kehadiran anggota keluarga baru. Sang nenek bahkan memberikan sebuah boneka besar, hadiah yang membuat Lisa tampak sangat senang. Mereka juga sayang kepada Darren, menganggap Darren seperti anak dan cucu kandung sendiri. Rumah orang tua Lisa atau keluarga di San Diego digambarkan sebagai tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Sangat kontras dengan suasana rumah keluarga Darren yang penuh ketegangan. Take the best parts of these that they the beautiful thing about having a baby. You are going to be, oh, you're going to be crying, the pooping, the boop. Are you ready for this? So much. And you are going to miss it. They're going to grow up. Sesaat, Lisa mencoba menghubungi telepon apartemen, namun tidak ada jawaban. Dia berusaha berpikir positif. Mungkin Darren masih berada di lapangan golf. Ibunya pun menimpali, membiarkan Darren menikmati hobinya selagi masih sempat. Karena setelah bayinya lahir, pasti dia tidak ada waktu lagi bersenang-senang seperti itu. Let him have his fun. Oh, I know. And the baby will be here and there won't be... Yang ternyata, jauh dari bayangan Lisa, Darren justru memilih menghabiskan waktu bersama Michelle. Karena rindu pada suaminya, Lisa memutuskan pulang lebih cepat dari jadwal yang telah direncanakan, diantar oleh ayahnya menggunakan mobil. Kepulangan itu membuat Darren panik. Terlebih foto pernikahan mereka belum dikembalikan ke tempat semula. Di sana Lisa merasa heran ketika matanya tertuju pada satu titik, yaitu tempat tidur mereka. Kasur itu tertata sangat rapi. Dia tahu betul siapa suaminya. Bahkan untuk hal kecil sekalipun, Darren adalah tipe orang yang akan membiarkan selimut berantakan begitu saja. You never make the bed. That's what I like to hear. If you don't like it, I can... Pikirannya mulai berkelana. Dalam benaknya, siapa yang merapikan semua ini?
Meski begitu, dia tetap berusaha tersenyum dan menepis kecurigaan itu. Darren berpamitan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di tempat kerja. Ternyata dia pergi ke taman bersama Michelle. Malam harinya di tempat tidur, Lisa menguji perasaan Darren dengan mengajaknya bercinta. Tapi Darren menolak. Dia beralasan sedang fokus mengejar jatah cuti menjelang kelahiran anak mereka, sehingga waktunya banyak terkuras untuk lembur dan pekerjaan. Kecurigaan Lisa semakin kuat ketika dia mencium aroma parfum wanita yang terasa asing di bantalnya. Perasaan ragu yang sempat ia tepis kini muncul kembali. Esok harinya, Michelle akhirnya mengetahui bahwa Darren telah beristri. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Dia mempertanyakan kenapa Darren tidak jujur sejak awal. Darren mencoba membela diri. Dia mengklaim sudah lama tidak mencintai istrinya dan mengatakan bahwa mereka telah membicarakan perceraian. Namun Michelle balik bertanya, jika memang kamu tidak cinta, kenapa justru Lisa sedang hamil? Darren kembali berdalih, Lisa sengaja hamil agar pernikahannya tidak berakhir. Darren hanya ingin memiliki anak dari Michelle, yakni seorang wanita yang benar-benar dia cintai. Is have a baby with someone I'm in love with. I think I'm stupid. No. Making this mistake, hanging on for way too long. I am the stupid one. I just think that you're something special. Sang ibu menyusul ke rumah Lisa untuk menghabiskan beberapa hari bersamanya. Sambil mengobrol, Lisa memperhatikan kertas tagihan telepon rumah. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, hingga matanya tertuju pada deretan panggilan keluar menuju nomor yang tidak dia kenali, yaitu ke wilayah Redding. That's weird. Yang membuat Lisa berpikir, tanggal panggilan itu bertepatan saat dia berada di San Diego, sedangkan saat itu dia menelpon rumah tidak diangkat. Meski demikian, Lisa masih berpikir positif. Mungkin saja telepon itu datang dari pekerjaannya. Barely talk. We used to talk. He works all the time now. I don't know why there'd be so many. Setelah itu, Lisa membawa kedua orang tuanya ke tempat di mana Darren bekerja. Dia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa Darren adalah pria pekerja keras demi masa depan bayi mereka. Setibanya di sana, Darren terkejut sekaligus panik. Matanya terus mencari keberadaan Michelle, berharap Michelle tidak muncul di hadapan mereka. Dia menyambut kedatangan Lisa dan orang tuanya dengan sangat baik. Bahkan dia memperkenalkan mereka kepada atasannya. He's been putting in the hours. Working so hard with all the trips. He really gets it. Dave's been the best. Orang tua Lisa merasa tenang karena putri mereka berada di tangan orang yang tepat. Darren pekerja keras, sopan dan penyayang. Yeah, they just dropped by. Are you had clients today? Beberapa hari kemudian, orang tua Lisa berpamitan untuk pulang ke San Diego. Mereka berjanji akan datang lagi mendekati hari kelahiran bayinya. Lisa tak kuasa menahan air mata, bukan karena rasa takut, melainkan perasaan gelisah yang sulit dia jelaskan. Seperti firasat buruk yang menggantung. Melihat putrinya menangis, sang ibu segera menenangkannya. Dia mengatakan bahwa rasa takut menjelang kelahiran adalah hal yang wajar. Dia mengingatkan Lisa pada nasihat sang nenek. The temptation from the other. You can be sure it's yes, I'm leaving. Satu bulan kemudian, kini giliran orang tua Darren yang datang berkunjung. Kedatangan mereka bukan sekedar kunjungan keluarga. Raymond kembali menekan putranya agar dia serius pada karir golfnya dan menuntut hasil nyata dari turnamen yang akan datang. Any updates on the tour? That leaves what? I was in Reading, but They never make it at all. Most players, if Suasana makan malam terasa canggung. Lisa mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan mengenai bayi yang akan segera lahir. Atas permintaan Lisa, Darren akhirnya mengumumkan rencana mereka. Bayi itu akan diberi nama Darren Junior. Mendengar itu, orang tua Darren tampak puas. Darren Jr. Perfect. only Raymond would have been better. Safe sleeping down there. Lisa kembali menjalani pemeriksaan USG. Di sana dokter menjelaskan ada kesalahan perhitungan pada tanggal kelahiran sebelumnya. Bayi itu ternyata akan lahir lebih cepat dari yang diperkirakan, sekitar 2 minggu lebih awal. 2 weeks earlier than we thought. Bagi Lisa, kabar ini memunculkan rasa cemas dan harapan. Dia harus mulai mempersiapkan diri secara mental, menyadari waktunya semakin dekat sebagai calon ibu. Tapi tidak dengan Darren. Di balik wajahnya yang berusaha tetap tenang,
Dia tampak gelisah. Perubahan jadwal itu seolah merenggut waktunya untuk bisa bebas. Senyum bahagianya terasa palsu. Waktu yang terus berjalan justru menjadi tekanan besar. Dia masih belum siap sepenuhnya menjadi seorang ayah. Esok harinya, Michelle dan Darren yang sudah baikan bertemu di taman. Michelle mengatakan bahwa dia ingin fokus pada kuliahnya. Dia tidak ingin menjalin hubungan tanpa adanya kepastian. Mendengar itu, Darren segera meyakinkan bahwa dirinya akan pisah rumah dengan Lisa. Ucapan tersebut membuat Michelle sangat bahagia, karena masa depan yang ia bayangkan bersama Darren benar-benar akan terwujud. Does that mean we can finally start planning our future? That's what I want. This will all be over in a couple of weeks. Darren pun memberikan kalung berbentuk hati sebagai tanda keseriusannya. Looks amazing on you. I love wearing it. 5 Oktober 1992, Darren bersikap lebih hangat dari biasanya, seolah semuanya baik-baik saja. Dia mengajak Lisa untuk nonton film pada Sabtu malam, tapi Lisa menolak karena akhir-akhir ini semua badannya terasa sakit dan mudah capek. Pagi itu setelah Darren berangkat kerja, Lisa pergi ke klinik untuk kontrol kehamilan, serta berbelanja keperluan bayi. Dia sama sekali tidak sadar bahwa di waktu yang sama, Darren sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Darren kembali ke apartemennya yang waktu itu dalam keadaan kosong, lalu merusak barang-barang, menarik laci dan menciptakan kesan seolah terjadi perampokan. Menjelang Lisa pulang, Darren mengenakan topeng gorila dan menunggu di dalam sana. Saat Lisa tiba di apartemen, sosok pria mengenakan topeng gorila tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya dari belakang. Lisa berusaha melawan, melindungi perutnya. Serangan itu berlangsung begitu cepat dan brutal. Setelah merasa yakin Lisa tidak lagi bergerak, penyerang itu pergi meninggalkannya begitu saja. Namun tidak disangka, Lisa masih hidup. Dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Lisa merangkak menuju telepon dan menghubungi 911. Dalam kondisi kritis, dia berhasil meminta pertolongan. Tim medis segera melakukan penanganan darurat. Beberapa saat kemudian, Lisa perlahan sadar dengan pandangan yang masih kabur. Namun Darren sudah berada di sampingnya. Dia menggenggam tangan Lisa, terlihat sangat cemas, mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan melewati ini bersama. Dia bersikap seperti suami yang penuh perhatian. I love you so much. I love you. Lisa masih sulit mencerna apa yang baru saja terjadi. Ingatannya terputus-putus antara sebuah mimpi dan kenyataan. Namun satu hal yang masih terlintas di ingatannya, bahwa si pelaku mengenakan topeng gorila. Dia bingung apa yang salah dari dirinya dan siapa yang dengan tega melakukan ini. Darren mencoba menenangkan Lisa, mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah pencuri. Di tengah kebingungannya, Lisa menyadari sesuatu yang janggal. Orang tuanya belum diberi kabar. Saat dia menanyakannya, Darren menjawab bahwa polisi ingin berbicara dengannya lebih dulu. So much. I love you. Tak lama kemudian, seorang detektif bernama Goodwin datang dan meminta Darren meninggalkan ruangan. Was attacked. She's injured. I'd like to stay with my wife. Wait outside, sweetie. Ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan mengenai ciri-ciri si pelaku, di mana Darren saat terjadinya penyerangan, tentang rumah tangga dan tentang kehamilannya. Lisa menjawab penyerang itu mengenakan topeng gorila dan kemeja berwarna gelap. Hanya itu saja yang ia ingat. Saat terjadinya penyerangan, Darren sedang bekerja. Rumah tangganya pun bahagia, tidak pernah ada keributan besar. Dan mengenai kehamilannya, Darren sangat senang, bahkan menantikan kehadiran putranya. That's all I can remember. All this time making the baby's pampers at work at the golf club. Merasa pertanyaan mulai mengarah, Lisa bertanya, apakah detektif mencurigai suaminya? Goodwin menjelaskan bahwa semua itu adalah prosedur standar untuk menepis kecurigaan dari orang-orang terdekat sebelum melangkah lebih jauh.
Pretty standard to eliminate before we move on with other parts to the victim or suspect. Kasus ini menjadi berita besar. Michelle yang melihat berita itu di televisi seketika kaget, menyadari bahwa korbannya adalah Lisa, istri Darren, pria yang selama ini ia kenal sebagai sosok lajang. Telepon berdering. Darren mencoba menghubunginya, namun kali ini Michelle benar-benar marah dan tampak kecewa. Dia mempertanyakan kebohongan Darren. Mengapa sempat-sempatnya menelpon di saat istrinya terbaring di rumah sakit? Tanpa menunggu penjelasan, Michelle memutuskan panggilan itu. I don't think this is a good time. But I want to see you. I have to go. But I love you. I need to see you. Setelah panggilan itu terputus, Darren terdiam sejenak. Wajahnya berubah tegang. Upayanya menenangkan Michelle gagal total. Detektif Goodwin yang sudah berdiri di belakangnya memanggil Darren. Darren berusaha tetap tenang. Sang detektif langsung menanyakan keberadaannya saat penyerangan terjadi. Darren dengan percaya diri menjawab bahwa dia sedang berada di lapangan golf bekerja seperti biasa. Where were you at the time your wife's assault? With your boss, Mr. Dave Henderson? I was at the golf club. Goodwin menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengatakan bahwa penyelidikan telah dilakukan. Menurut keterangan dari Dave, atasan Darren, dia tidak berada di sana pada waktu yang disebutkan. She didn't look hard enough. Look for you there as well. Isn't it correct? Raut wajahnya seketika berubah panik, terlebih ketika seorang polisi tiba-tiba mendekat dan berbisik kepada detektif Goodwin, seolah menyampaikan temuan penting. Setelah berdiskusi singkat, detektif Goodwin menyampaikan bahwa Darren ditahan berdasarkan bukti yang ditemukan, baik di tempat kerja maupun rumah mereka. On evidence gathered in your place of employment. Lisa yang melihat suaminya dibawa oleh polisi pun berusaha bangkit. Karena tidak sanggup menerima kenyataan itu, emosinya meledak yang memicu kontraksi hebat. Persalinan pun terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. It's all routine. Darren Jr. is perfectly fine. Meskipun fisiknya lemah, pikiran Lisa masih tertuju kepada Darren. Dia belum bisa menerima bahwa suaminya kini berada dalam tahanan. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Tidak lama kemudian, perawat membawa anaknya ke dekat Lisa. Namun entah mengapa, Lisa justru terlihat ragu. Bukan karena dia tidak menyayangi putranya, melainkan karena pikirannya masih kacau berantakan. Lisa belum siap secara emosional di saat itu. Dalam kondisi yang masih lemah, Lisa menelpon orang tua Darren untuk memberitahu apa yang terjadi. Alih-alih menanyakan kondisi Lisa, mereka malah fokus kepada Darren. Mereka juga akan mengirimkan pengacara terbaik untuk membebaskan Darren dari tuduhan tersebut. Lisa merasa sedih, seolah mereka tidak peduli. Darren's gonna need you. I'll do everything I can. He's gonna need your strength and your support. We have to protect him. Why they brought him in on no evidence. Lisa tidak ingin berdiam diri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan didampingi ayahnya, Lisa meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju apartemen. Langkah Lisa terasa berat. Tempat itu bukan lagi rumah, melainkan pengingat dari peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Tak lama setelah Lisa berada di apartemen, detektif Goodwin menemuinya. Ia tahu kondisi Lisa belum stabil, namun ada hal penting yang harus disampaikan. Waiting for some information to be confirmed. You didn't do this. You don't understand. Darren didn't do this to me. Menurut hasil penyelidikannya, polisi menemukan jejak darah di beberapa barang milik Darren, mulai dari sepatu, pakaian, hingga bagian dalam mobilnya. Polisi juga menemukan bukti pembelian topeng gorila, jenis yang sama dengan yang Lisa lihat saat penyerangan. Lisa menolak mempercayainya. Baginya semua ini terasa mustahil. Dia terus mengatakan bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. And his car. It's not possible. And where you buy a mask. So found a receipt for a costume shop. Goodwin menjelaskan bahwa ini bukanlah perampokan. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Barang berharga tidak ada yang hilang. Yang jelas, serangan itu sengaja ditujukan hanya kepada Lisa. Sign of forced entry, which means he had a key. Did this was waiting for you inside your... No.
Lisa menangis jadi-jadinya. Dia berpikir apa yang salah dari dirinya. Kalau memang Darren sudah tidak cinta, kan lebih baik bercerai. Esok harinya, Lisa memberanikan diri mengunjungi Darren di pusat tahanan. Di balik kaca pembatas, dia menatap suaminya dan bertanya satu hal. Apa alasan dia melakukan itu? Darren tidak menyangkal. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Dia tidak ingat dengan apa yang terjadi, seolah semua berlangsung di luar kendalinya. I remember, like, I don't know what happened. Being there. Lisa seketika terdiam. Dia kira ujian pernikahan datang dari luar, bukan dari orang yang sangat dia cintai. Darren berjanji akan memperbaiki semuanya. Setelah Lisa memperlihatkan foto putra mereka, dia menyesal. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. I thought that the test would come from the outside. But this, oh, my husband hurt me. I thought that it could come from what my husband did. We can fix this, I promise. He's beautiful. I promise. We'll be a family again. Beberapa minggu kemudian, Lisa memilih tinggal sementara bersama orang tuanya di San Diego, mencoba memulihkan diri, baik fisik maupun mental, sambil merawat bayinya. Oh, honey. Was this my fault? Lisa menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Namun sang nenek berusaha menguatkannya, menegaskan bahwa kejadian itu bukan kesalahan Lisa. Lisa berniat untuk menolong Darren, karena dia merasa Darren sedang sakit mental. Meninggalkannya begitu saja terasa tidak adil baginya. Sang nenek mencegah niatan itu, mengingatkan bahwa keselamatan Lisa dan anaknya harus menjadi prioritas utama. It's a miracle you were saved, but this... No, Lisa. No, it isn't. So that your child could be a priority. Can become your child's... Seorang jaksa penuntut umum bernama Angela Baker menyuruh Lisa mempertimbangkan kembali niatnya untuk membela Darren di pengadilan. Nyonya Baker tidak percaya kalau apa yang dilakukan Darren itu secara spontan atau tanpa sebab. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Dia mengungkapkan bahwa Darren telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Michelle Morris, berasal dari Reading. Dia seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu di klub golf. Mendengar kata Reading, dia teringat dengan kertas tagihan telepon waktu itu. Her name is Michelle Morris. Nyonya Baker juga memperlihatkan beberapa surat cinta yang ditulis oleh mereka berdua. Informasi itu dia dapatkan dari Michelle, yang kini bekerja sama dalam penyelidikan. Michelle sendiri sama sekali tidak tahu dengan rencana Darren. Yang dia tahu jika Darren dan Lisa akan segera bercerai. You told her you were getting a divorce, unaware of Darren's plan to kill you. See that in the letters. Di situ tertulis tanggal mereka mulai menjalin hubungan di bulan Agustus, saat Lisa sedang hamil 7 bulan. Here they started in August. I was 7 months pregnant. Yes. Tell me that's what you're saying. And 6 weeks later he tried to kill me. Yes. Nyonya Baker terus meyakinkan Lisa untuk bersaksi atas kejahatannya. Jangan pernah membiarkan seorang penjahat bisa dengan bebas berkeliaran. Dia akan mendukung penuh jika Lisa mau menuntutnya. Lisa pun akhirnya setuju. While you were 8.5 months, man who conducted an affair, you will have the full support of this. Personally prosecute the case. Okay. Kesedihan Lisa tidak sampai di situ saja. Setelah dihianati oleh suaminya sendiri, kini dia harus kehilangan neneknya, sosok yang selama ini menjadi tempatnya bersandar dan menguatkannya di saat paling rapuh. April 1994, sidang pertama digelar. Di hadapan hakim dan semua orang yang hadir, termasuk orang tua Darren, dia memberanikan diri menceritakan kembali peristiwa mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Then a third time. I fell. And you mean he cut your throat? Is that right? Yes, he cut my throat. How many times? 5 or 6 times, I lost count. How did you survive? Now this is important, Lisa.
Dengan suara bergetar, Lisa mengungkapkan bagaimana dia memilih berpura-pura tak sadarkan diri demi bertahan hidup. Sebuah keputusan yang pada akhirnya menyelamatkan dirinya dan bayi yang sedang dikandungnya. I stopped moving. Because if he noticed you were still breathing, I held my breath. He would come back and make sure. make sure of what? That I was dead. And the baby? Our baby, too. Just one attempted. So this was not just, but two. Yes. Setelah sidang pertama berakhir, Lisa masih bertahan di gedung pengadilan, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Nyonya Baker datang membawa kabar hasil persidangan. Darren secara resmi mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan berencana. Hakim menetapkan bahwa vonis akan dijatuhkan pada bulan Juni mendatang. Karena pengakuan bersalah tersebut, Darren dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Jelas dong, Lisa tidak terima dengan keputusan ada kemungkinan bebas. Because he pleaded at sentencing, he pleaded out. It's over. Probably going to be life with the possibility of parole. Possibility because it... But he gets parole because he didn't kill me. What you're saying is he might get... You beat him. I know. But I just didn't think it was gonna happen like this. Lisa mengalami tekanan mental yang luar biasa setelah Darren mengaku bersalah, karena dia kehilangan kesempatan untuk melihatnya dihukum secara langsung di depan juri. Hal ini diperburuk dengan kematian nenek tercintanya, serta kesulitan awal yang ia alami untuk membangun ikatan emosional dengan bayinya akibat trauma. Dia mengendarai mobil ke sebuah area pinggir jurang, berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, Lisa berhasil mengumpulkan kekuatannya kembali. Dia teringat akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan pesan-pesan neneknya bahwa keselamatannya adalah demi masa depan putranya. Dia pun mengurungkan niat tersebut dan memilih untuk terus berjuang demi membesarkan anaknya. Tiga tahun kemudian, Lisa akhirnya menerima surat resmi perceraian secara hukum. Hubungannya dengan Darren benar-benar berakhir. Bersama Nyonya Baker, Lisa juga ingin memastikan secara hukum anaknya tidak lagi menggunakan nama Darren Junior, sehingga sang anak memiliki identitas baru yang bersih dari rekam jejak kriminal ayahnya. Nama itu diganti menjadi Connor Aguilar. Meskipun Darren dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi ada kemungkinan dia dibebaskan bersyarat. Lisa memanggil Nyonya Baker juga sekaligus untuk berkonsultasi mengenai strategi hukum agar Darren tetap berada di penjara. Nyonya Baker memberikan informasi mengenai jadwal sidang dan membantu Lisa menyiapkan kesaksian agar permohonan bebas Darren ditolak oleh hakim. You can change that. Is there conscience? 3 bulan kemudian, 16 Desember 1997, sidang pembebasan bersyarat pertama pun dilakukan. Lisa melangkah masuk ke ruang sidang dengan penampilan yang sudah jauh lebih tegar. Di sana, dia kembali harus berhadapan dengan Darren. Dalam sidang tersebut, Darren mencoba mengajukan permohonan dengan cara mengakui dan menyesali semua perbuatannya agar dia bisa keluar lebih cepat dari penjara. A look at your psychological evaluation. Counseling from my pastor who comes up to see me once a week. It did seem genuinely penitent. A good insight, noting his inability, takes full responsibility for. Thank you, Mr. West. Namun Lisa tidak tinggal diam. Dengan bantuan Angela Baker, Lisa memberikan kesaksian yang sangat kuat. Dia menunjukkan bahwa Darren masih merupakan ancaman dan belum layak untuk kembali ke masyarakat. And this is me today, a permanent reminder. This is what Darren did to me. I will never get paroled from this. I had to relive it all over again, and for the longest time I didn't believe them. Might not have succeeded in taking my life. He hurt me, let alone want to kill this man who I thought cherished me. This parole application attempt to make me again a victim. He's making a victim of his son.
as well. Life for years to come. Is he going to shadow his keeping behind bars? I plead with you. Dengan penuh pertimbangan, hasil dari sidang tersebut, permohonan pembebasan bersyarat Darren ditolak. Ini adalah kemenangan besar pertama bagi Lisa. Thank you so much. Lisa Aguilar tercatat telah menghadiri 17 kali sidang pembebasan bersyarat selama puluhan tahun. Kehadiran Lisa yang konsisten di setiap sidang inilah yang menjadi kunci utama Darren tetap mendekam di penjara hingga saat ini. Lisa kini dikenal sebagai advokat yang gigih bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Dia menggunakan pengalamannya untuk mengedukasi publik dan memberikan suara bagi wanita lain yang mengalami situasi serupa. Dia sendiri terlibat langsung dalam pembuatan film ini untuk memastikan keakuratannya, agar pesan tentang ketangguhan dapat tersampaikan dengan benar kepada kita semua. Jangan pernah abaikan suara hati hanya karena logika belum punya bukti. Seringkali, rasa tidak nyaman adalah cara semesta melindungi dari bahaya yang belum terlihat.